Ya, selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi Pak Dwi. Ya, Memang untuk di minggu ini banyak data dimulai kemarin ya dari Aussie itu mengenai tingkat suku bunga. Namun kembali lagi untuk market sepertinya seperti yang sudah diutarakan sejak penutupan market Amerika ya semalam, ini sudah bergeraknya sangat rentangnya kecil ya, sideway ya. Dan ini akan menunggu FOMC ya, nanti subuh dini hari ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari data non-farm payroll ini juga cukup membuat kita agak sedikit terkejut ya, berada di bawah 200.000 ya, dengan dirilisnya di bulan Maret kemarin itu adalah 126.000 ya. Nah, kalau kita perhatikan dari average 6 bulan terakhir ya, untuk data dari non-farm payroll ini, jumlah pekerjaan yang tersedia ini berada di bawah rata-rata dari 6 bulannya, yaitu 196.000 kurang lebih ya. Nah, ini juga memancing juga banyak pandangan-pandangan baik dari spekulan ataupun dari market ataupun dari anggota-anggota The Fed itu sendiri ya. Nah, namun dari keseluruhan ini market ini juga mulai mengambil kesimpulan juga untuk data pekerjaan di sini yang sedikit mengalami penurunan itu diakibatkan karena faktor cuaca ya yang kemarin dialami Amerika ya, musim dingin ya. Tapi ini hanya merupakan satu koreksi saja. Tapi secara overall jika kita perhatikan dari data tingkat pengangguran di Amerika ini tetap berada di stabil ya, areanya berada di bawah dari 6% yaitu 5,5% ya. Dan ini juga tetap untuk FOMC akan dinanti untuk komentar dari Janet Yellen. Ya, banyak juga yang memperkirakan untuk komentar dari Janet Yellen ini kemungkinannya akan sedikit dovish ya. Berarti pengertiannya untuk kenaikan suku bunga dari Amerika ada kemungkinan juga mundur tidak di pertengahan tahun 2015 ini ya. Namun banyak yang memperkirakan itu akan terjadi di sekitar bulan Oktober September ya. Itu nanti akan dibicarakan oleh The Fed untuk mulai menaikkan suku bunganya. Ya, kemudian tidak hanya itu, ini juga untuk masalah fiskal budget ini juga akan dibicarakan untuk di Amerika. Ya, dari DPR ataupun Senat ini juga sudah mengusulkan untuk anggaran masing-masing. Ya, ini untuk merancang tahun fiskal 2016 ya. Nah, kalau kita melihat juga di sini harus ada juga negosiasi untuk mengintensifkan pembuat kebijakan ini juga untuk kesamaan antara usulan Partai Republik ataupun mengenai rencana anggaran dari Presiden Obama itu sendiri ya. Nah, kemudian untuk pergerakan dari indeks dolar jika kita perhatikan ini area range yang terjadi itu kurang lebih kisarannya di level resisten itu 98,76 hingga ke supportnya itu 96,15. Ya, kurang lebih perkiraan dari pergerakan indeks dolar ini kalau kita lihat sudah hampir 1 bulan terakhir ya, pergerakannya berada di rentang kisaran harga tersebut. Ya, rekan-rekan juga bisa menggunakan Fibonacci. Ya, di sini terlihat untuk koreksi dari indeks dolar tertahan di Fibo 61,8. Namun jika kita tarik untuk koreksi dari indeks dolar untuk rebound yang terjadi di kemarin juga ya, di akhir Maret ini masih juga tertahan di level 61,8%. Ya, jadi ini kisaran rentang yang perlu diperhatikan untuk pergerakan dari indeks dolar ya. Kemudian kalau kita masuk di zona Eropa, ya untuk di zona Eropa ini masih seputar masalah Yunani ya yang menjadi fokusnya.
yang kita sudah mengetahui tanggal 9 April mendatang ini juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Yunani ya untuk membayarkan hutang yang kemarin dia pinjam dari IMF ya. Kemudian kalau kita lihat untuk masalah reformasi untuk yang akan dijalankan oleh Yunani ini tetap masih ada perbincangan. Ya, namun kalau kita perhatikan juga kesepakatan memang sudah hampir mendekati, tapi meskipun belum final ya, ini juga akan memberikan juga nasib untuk Yunani yang selanjutnya ya. Kemudian kalau kita melihat juga untuk di Yunani, ya tanggal 9 ini juga hampir 2 miliar euro ya, ini yang harus dibayarkan ya. Kemudian tanggal 14 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari tanggal-tanggal yang diberikan untuk jatuh tempo dari Yunani ya. Kalau kita lihat untuk tanggal 9 ini menjadi penentuan untuk yang selanjutnya. Ya, di tanggal 9 ini Yunani harus memenuhi kewajiban. Ya, jika memang tanggal 9 tidak ada dana yang tersedia ya atau tidak ada sumber lain dengan situasi di Yunani ini untuk masalah cadangan kas ya, uang tunai ini juga sudah mulai mengecil ya. Jelas ini akan menjadi salah satu indikator untuk Yunani sendiri untuk kedepannya ini akan mengalami default ya, seperti yang kemarin juga sudah di breakdown ya. Tanggal 9 ini Yunani harus melakukan penyerahan juga kepada IMF 360 juta SDR ya, atau setara dengan 458 juta euro ya. Kemudian kalau kita lihat dari net speculative position, ya di sini tercapture hingga di bulan April ya, awal ini. Untuk masalah dari kepercayaan atau keyakinan untuk di mata uang dari zona Eropa, euro, ini terlihat masih berada di areanya negatif ya, semakin menurun dan semakin besar untuk yang position untuk yang short ya, kalau kita perhatikan ya. Nah, ini juga menjadi satu peluang juga untuk di euro. Ya, kalau kita lihat untuk di tahun ini banyak juga lembaga-lembaga keuangan internasional ini juga yang memprediksi untuk pergerakan dari euro ini masih dapat mencapai ke level paritas 1.0 ya. Dan kita akan lihat untuk kedepannya ya. Kemudian dari data ekonomi di sini juga ada data dari service PMI dari Italia ya. Kalau kita lihat dari 6 bulan ke belakang, ya ini juga masih mengalami sedikit agak kenaikan, namun mendekati areanya adalah di 0 ya untuk masalah annual GDP-nya ya, persentasenya. Ya, kemudian kalau kita melihat juga untuk di Spanyol, di sini juga sama, ada sedikit pertumbuhan juga untuk di Spanyol ya, kalau kita melihat dari service PMI juga. Dan kalau kita bandingkan dari awal 2014 kemarin dengan ECB yang mengeluarkan quantitative easing ya. Nah, ini apakah akan berlangsung atau berjalan dengan sesuai dengan rencana atau sesuai dengan harapan dari ECB ya. Dari sektor service PMI ataupun manufacturing ini mulai terasa ada sedikit agak kenaikan ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan dari mata uang euro, ya di sini yang menjadi kunci dari resisten, kalau kita lihat ini sudah 4 kali coba untuk dites ya di area Fibo 61,8% juga 1.10280. Ini juga masih belum mengalami penembusan ya. Kemudian untuk yang menjadi kunci support di hari ini, rekan-rekan bisa menarik trendline yang berwarna biru.
dan ini sedang dilakukan pengujian untuk support ya. Selama untuk pergerakan zona Eropa untuk di hari ini tidak mengalami penembusan di bawah dari trendline yang berwarna biru ataupun supportnya, ya kurang lebih area kisaran 1.0800 ya. Ini ada kemungkinan untuk di pergerakan euro ini akan coba untuk menguji kembali ke resisten ascending triangle yang terbentuk polanya ya. Targetnya masih bisa untuk melakukan rebound selama tidak ada penembusan, areanya ke 1.09050 ataupun ke 1.1050. Ya, itu untuk pergerakan di zona Eropa. Pekan ini tetap yang menjadi kuncinya ataupun untuk persiapan nanti dini hari ya, ada FOMC. Selama untuk pergerakan dari euro tidak melampaui dari resisten ascending triangle-nya 1.10500, tetap untuk pergerakan dari euro masih bisa untuk melakukan sideways alias bolak-balik ya. Kemudian kalau kita masuk ke Inggris, kemarin juga ada data manufacturing PMI. Ya, kalau kita lihat juga ada sedikit kenaikan jika dibandingkan dari yang bulan sebelumnya ya. Namun kalau kita melihat dari tren di Januari 2014 hingga sekarang, ini trennya ini sedikit agak mengalami penurunan. Ya, dan kalau kita lihat ukur ini adalah dari service PMI. Ya, mengartikan juga untuk masalah kondisi perekonomian di Inggris tidak sesolid yang diperkirakan yang sebelumnya ya. Oleh karena itu juga untuk Bank Sentral dari Inggris, BOE, ini juga belum mengeluarkan suara untuk kapan memulai untuk melakukan kenaikan suku bunga ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga untuk di minggu ini, Inggris di sini juga ada nanti untuk MPC rate statement ya. Kalau dilihat dari forecast yang ada untuk suku bunga acuan ini tetap masih dipertahankan di levelnya 0,5%. Kemudian dengan aset purchase facility-nya ini sebesar 375 billion pound sterling ya. Nah, ini juga harus diperhatikan dan akan menggerakkan jika dari data yang terakhir. Ya, ini ada dua anggota dewan dari MPC yang mengeluarkan statement untuk melakukan dukungan untuk Bank Sentral Inggris menaikkan suku bunga. Nah, apakah nanti untuk dari MPC rate statement ini kita akan melihat berapa banyak lagi ataupun anggota dewan dari MPC ya yang akan mulai untuk mendukung kenaikan suku bunga. Nah, kemudian kalau kita lihat dari analisa teknikal di hari ini, pergerakannya hampir serupa dengan mata uang dari zona Eropa, euro ya. Pergerakannya masih sangat dalam rentang yang agak mengerucut berarti sekarang ya. Ascending triangle ini juga terlihat terpantau untuk pergerakan di mata uang Inggris pound sterling ya. Dengan resisten dari triangle-nya itu di area 1.5 ya. Ini sebagai kunci resisten di minggu ini. Ya, kemudian kalau kita perhatikan untuk di hari ini, kuncinya itu adalah dari support dari triangle yang terbentuk ya. Kurang lebih kisarannya adalah di 1.47750. Ya, jika di sini untuk pelemahan dari pound sterling ini tertahan di level area tersebut, maka sterling diasumsikan ini dapat untuk melakukan rebound ke area 1.48700 ataupun mendekati 1.5 untuk pergerakannya ya. Namun jika support dari triangle ini ditembus, maka sterling akan coba untuk tes kembali level terendah tanggal 17 Maret yang sudah terbentuk 1.46339. Kemudian kalau dari Australia, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dwi, ini juga masih dipertahankan suku bunga. Meskipun kalau kita lihat dari para ekonom ini banyak yang memprediksi untuk RBA suku bunganya ini akan dipangkas 25 basis point ya untuk di bulan ini. Ya, ini juga diakibatkan
untuk masalah kemerosotan harga biji besi ya, yang merupakan ekspor utama dari Australia, ini yang terus mengalami penurunan. Ya, kemudian kalau kita melihat dari data yang ada, ya, ini untuk harga biji besi sendiri ini mengalami kemerosotan akibat banjirnya dari supply dan juga untuk masalah lemahnya untuk permintaan dari Cina terutama ya. Permintaan dari Cina ini dilaporkan di pekan terakhir, pekan lalu ya, itu drop turun menjadi 49 dolar per tonnya untuk harganya ya, harga biji besinya. Kemudian dari levelnya 70 dolar per tonnya. Ya, kemudian kalau kita melihat prediksi analis ini tetap masih bisa untuk mengalami penurunan. Ya, dengan penurunan harga biji besi ini sebesar 10 dolar per tonnya, ini juga menekan anggaran pemerintah dari Australia ini kurang lebih sebesar 3 miliar dolar Australia. Ya, jelas ini juga akan mengganggu untuk masalah penerimaan pajak dan juga untuk penerimaan dari Australia itu sendiri ya. Dan hal ini juga membebankan untuk performa dari mata uang dari Australia itu sendiri. Ya, untuk di minggu ini tidak ada banyak data, hanya nanti sisanya adalah home loans dari Australia ini yang akan dirilis di hari Jumat. Dengan forecastnya ini mengalami kenaikan dari minus 3,5% menjadi 3,1% ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari analisa teknikal, untuk pergerakan dolar Australia ini sempat mengangkat ya dengan adanya data non-farm payroll di hari Jumat kemarin juga yang tidak terlalu bagus ya, weak for dollar. Nah, kemudian melakukan koreksi dan kemarin RBA menahan suku bunga ini sempat mendorong untuk dolar Australia membuat rekor tertinggi intraday ya, itu di area 0.7700 ya, dan ini menjadi kunci dari resisten untuk di minggu ini. Kemudian jika kita perhatikan di hari ini ya, level yang terbentuk ini terendah area 0.76260 ini juga menjadi support terdekat ya, jika untuk nanti terutama untuk pergerakan di sesi Asia ini ada kemungkinannya pergerakannya masih tidak terlalu besar ya. Namun untuk nanti pada saat mendekati ataupun pada saat pembukaan pasar di Eropa, jika mengalami penembusan 0.76260, maka Australian dollar ini akan melakukan pelemahan ke bawah ya. Kemudian kalau dari Jepang ini juga nanti akan kita nantikan untuk di Jepang monetary policy statement ya. Untuk dilihat dari secara outlooknya, Bank Sentral dari Jepang setelah kemarin juga melakukan quantitative easing, jelas ini juga akan masih bertahan di dalam jalur quantitative easing yang dilakukan ya, atau bahkan mungkin bisa menambah ya. Dan ini juga membuka peluang untuk performa dari mata uang dari Jepang, yen, ini juga akan mengalami pelemahan lebih lanjut. Ya, kemudian kalau kita lihat dari analisa teknikal, ya di sini untuk masalah resisten yang dibentuk kemarin sudah mengalami penembusan breakout ya, kurang lebih di atas di area 119.88 dan membentuk rekor tertinggi intraday itu 120.44. Ya, dan untuk di hari ini diperkirakan dengan indikator yang terjadi ya, sambil menanti juga untuk masalah monetary policy statement ya, ada kemungkinan untuk di dolar yen ini melakukan koreksi terlebih dahulu sebelum dia coba untuk melakukan penembusan kembali di atas 120.44 dengan tujuan 121.200. Kemudian kalau kita masuk di komoditi, ya di sini ada di capture untuk di emas ya.
Dari trendline yang dibentuk kemarin, ini sudah mengalami pelepasan dari channel bearish, kemudian beranjak untuk pergerakan dari emas ini mengalami kenaikan. Ya, kemudian kita bisa ambil juga untuk masalah channel yang terjadi. Ya, pergerakan dari emas untuk di minggu ini tetap akan terpantau di dalam bullish channel yang dibentuk dengan yang berwarna biru ya. Kemudian jika kita perhatikan untuk di hari ini support terdekatnya itu areanya 1207.30 ya, dengan resisten yang terdekat itu yang sudah dibentuk 1224.20 ya. Ya, pergerakan kurang lebih berada di area di sini. Ya, namun jika nanti untuk pembukaan sesi Eropa mengalami penembusan di bawah 1207 khususnya, ya dia akan coba untuk menutup gap yang terjadi ataupun dia akan coba untuk tes dari support bullish channel yang dibentuk ya, yaitu 1194.80. Ya, kemudian kalau kita perhatikan dari data yang ada, ya untuk kenaikan dari emas sendiri, ya ini juga yang pertama juga akibat dengan adanya data non-farm payroll kemarin yang tidak terlalu bagus ya. Kemudian kalau kita lihat juga untuk pergerakan di emas, ini juga ada laporan dari pemerintah dari Kazakhstan ya. Laporan ini dibuat per akhir Maret kemarin. Ya, untuk Kazakhstan sendiri ini melakukan pembelian untuk meningkatkan cadangan emas mereka ya. Kalau di sini dari laporan yang terakhir ya, untuk Kazakhstan ini mengalami pembelian emas ya, itu sebesar 193.5 ton. Jadi kalau sekarang diperkirakan untuk pemerintah dari Kazakhstan ini setidaknya memiliki 196.1 metrik ton untuk cadangan dari emas yang dimiliki ya. Dan hal ini juga kalau kita lihat, kalau kita ukur dari persentase, ini ada pelonjakan untuk masalah kepemilikan emas Kazakhstan itu sebesar 33%. Dan hal ini juga membuat harga emas kemarin juga sedikit mengalami kenaikan dari faktor supply demand ya yang saya dapat ya. Oke, channel bullish ini yang berwarna biru ini menjadi kuncinya ya, selama dia tidak mengalami penembusan di bawah dari support channel bullishnya, tetap pergerakan dari emas ini akan berada di dalam jalur bullish channel yang dibentuk. Kemudian kalau dilihat dari komoditi satunya yaitu crude oil ya, ini ada faktor penggerak. Yang pertama jelas untuk masalah crude oil production yang ada di Amerika ya, dan kalau nanti malam ini juga ada rilis data crude oil inventories Amerika ya, nanti kita akan lihat untuk forecastnya. Kemudian untuk negosiasi nuklir Iran ini yang kemarin juga sudah tercapai menjurus mengarah ke kesepakatan ya. Meskipun dari kesepakatan tersebut ini masih bisa direvisi itu hingga di bulan Juni mendatang ya. Ya, dari perkiraan para ekonom yang ada untuk masalah kesepakatan nuklir yang terjadi antara Iran dengan juga negara barat ya, negara-negara kuat lainnya. Ini diprediksi juga ada kemungkinan dalam jangka dekat ini memang sangat kecil kemungkinannya untuk segera dilakukan ya. Namun dengan spekulasi pasar yang terjadi, negosiasi mencapai kesepakatan, hal ini membawa kenaikan dari pergerakan harga minyak ya. Dikarenakan untuk masalah sanksi dari Iran ini kemungkinannya akan dicabut oleh negara barat. Dan kembali untuk di Iran, untuk peningkatan ekspor ini kemungkinan akan terjadi ya. Dan kemudian kalau dilihat juga dari faktor penggerakan lainnya, Arab Saudi ini juga menaikkan harga di hampir sejumlah pasar yang ada di Asia ya. Serta konflik Yaman ini juga membuat kenaikan dari harga minyak ya.
Nah, kalau kita perhatikan dari analisa teknikal yang terjadi, di sini terlihat ada resisten cukup kuat ya yang sudah ditembus oleh pergerakan dari minyak hingga kemarin itu coba untuk membentuk level tertinggi intraday di area 54.10 ya. Nah, kemudian kalau kita berasumsi pergerakan dari crude oil inventories ini, ya ini kita asumsikan ini adalah membentuk pola dari inverse head and shoulder dalam grafik 4 jam ya, dan sudah ada penembusan. Nah, kalau kita perhatikan dari jangka pendek ini, ya, pergerakan dari minyak ada kemungkinan masih merespon untuk beberapa faktor yang menjadi pendukung yang sudah disebutkan tadi, itu coba untuk meraih ke area 55 dolar per barrelnya hingga ke 57 dolar per barrelnya. Ya, namun yang menjadi fokus perhatian juga jika memang pattern inverse head and shoulder ini sempurna berjalan, ya rekan-rekan bisa menambahkan di sini untuk support yang dibentuk ya. Berarti kurang lebih support yang terdekat, support 1 kalau kita sebutkan itu 51.15 hingga ke area ini ya. Kurang lebih 46.50 ini seharusnya memang tidak ditembus sebagai koreksi terakhir untuk pergerakan dari minyak sebelum dia melanjutkan pola inverse head and shoulder yang terjadi. Ya, nah, ini untuk nanti malam jam 21.30. Ya, kalau kita lihat inventories dari Amerika ini sedikit mengalami penurunan menjadi 3,3 dari sebelumnya 4,8. Nah, jika data ini memang dirilis dan bisa inventoriesnya semakin berkurang, maka untuk pergerakan dari harga minyak ini akan kembali menapaki tren bullish yang dibentuk ya. Oke, demikian Pak Dwi untuk pergerakan market fundamental ataupun teknikal yang bisa dimanfaatkan untuk di hari ini. Oke, terima kasih Bu Desi. Saya rasa masalah minyak sensitif untuk dibahas dikarenakan negosiasi nuklir dari Iran merupakan hal yang utama diperhatikan oleh pemain minyak. Sementara apabila kita melihat dari sisi proporsi dari beberapa negara, Arab Saudi ternyata sekarang menjadi pemain tunggal ya, pemain tunggal dari pergerakan harga minyak. Disebabkan ada beberapa setelah Arab Saudi yang mempunyai produksi tinggi juga di belahan dunia, yaitu Irak dan Libya dengan status quo, artinya tidak dapat dipegang jumlah yang dapat diekspor dikarenakan mereka lebih banyak bermain di black market disebabkan kekacauan politik di negara masing-masing. Jadi apabila terjadi kesepakatan nuklir di Iran, sudah barang tentu terjadi penolakan di Israel yang mengakibatkan apabila terjadi bulan Juni, saat ini sebetulnya belum ada kesepakatan final yang terjadi di perjanjian antara 5 negara Eropa ditambah 1 Jerman, Rusia, dan ini saya rasa apabila terjadi kesepakatan pada bulan Juni nanti, suplai minyak akan banyak terjadi di dunia, sehingga Arab Saudi bukan pemain tunggal lagi untuk pergerakan harga minyak. Kemudian juga nanti kemungkinan skenario yang terburuk adalah memanasnya politik yang terjadi di Iran maupun dari Israel, dikarenakan yang sangat takut untuk hal ini adalah Israel karena nuklir Iran yang mengancam keberadaan mereka, sehingga juga membawa pengaruh yang cukup buruk terhadap kedamaian yang akan dibentuk atau boleh dikatakan yang sedang dicapai di kawasan tersebut, meskipun saat ini belum juga seperti yang kita harapkan. Kemudian kesimpulan yang terjadi untuk di Amerika Serikat, memang non-farm payroll dilaporkan menurun ke angka 126.000, namun tingkat unemployment rate ternyata bagus. Jadi tingkat salary yang diumumkan di luar sektor pertanian memburuk, namun dari sisi serapan untuk tenaga kerja juga bagus ya. Kemudian job opening yang akan diumumkan nanti malam
itu diprediksi sudah diumumkan 5,13 million, cukup bagus. Jadi penyerapan tenaga kerja saya kira cukup bagus, hanya tingkat salary yang turun disebabkan oleh musim dingin yang melanda Amerika Serikat. Kemudian dari sisi produktivitas memang tidak terlalu tinggi, sehingga hal ini juga yang membuat tersendatnya keputusan peningkatan tingkat suku bunga yang akan diadakan pada tahun 2015 ini. Kemudian tadi juga tercatat di Euro masih mempunyai isu tentang Yunani, tentang bisa bayar atau gagal bayar kepada IMF sekitar 480 juta euro yang akan jatuh tempo esok hari. Nah, ini juga membawa pengaruh berkelanjutan nanti, dikarenakan bulan April banyak kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Yunani, sementara kita melihat pemasukan dari Yunani sendiri tidak terlalu bagus atau dikatakan buruk, sehingga ada kemungkinan euro masih dalam keadaan bearish, meskipun untuk chart 4 jam ascending triangle terlihat dengan jelas dengan resistance 1.090, support di 1.080. Kemudian di UK PMI cukup bagus, meskipun jangka panjang masih dalam tren yang tidak terlalu menanjak, namun masih dilaporkan ekspansi untuk jangka pendek dari 56.7 menjadi 58.9 tadi malam dilaporkan. Kemudian dilaporkan juga dua anggota dari pengambil keputusan di Inggris, di UK menginginkan tingkat suku bunga dinaikkan, sementara yang lainnya masih mengambang. Kemudian kita melihat dari resistance 1.500, kemudian support 1.487, kemudian support selanjutnya di 1.477. Kemudian pattern yang terjadi masih dalam ascending triangle. Kemudian di emas masih dalam bullish channel, resisten terbaca di 1224, kemudian angka tengah atau angka sekarang di wilayah 1207, support di 11948. Australia terpengaruh dengan oversupply dari iron ore, kemudian permintaan dari China juga menurun sehingga membawa pengaruh yang cukup negatif terhadap pergerakan dari mata uang tersebut, sehingga support terbaca dengan jelas di 0.757, kemudian di resistance sebagai arahan untuk pembatasan risiko di 0.77. Demikianlah morning briefing kali ini yang telah dibawakan oleh Ibu Desi dari Monex Asia Afrika. Semoga seluruh informasi dapat dimanfaatkan oleh marketing maupun untuk investor untuk menambah wawasan untuk hari ini. Terima kasih, selamat bekerja.